Untuk materi yang kedua ini kita berbicara masalah poin yang keempat, yaitu ukuran konstruksi tangga. Tetapi sebelum kita berbicara masalah ukuran konstruksi tangga, di sini ada catatan penting dalam pembuatan konstruksi tangga. Konstruksi tangga merupakan bagian penting dari sebuah rumah bertingkat yang berfungsi menghubungkan lantai yang satu atau lantai bawah dengan lantai yang atas. Dalam pembangunan sebuah tangga harus memenuhi syarat-syarat di antaranya. Yang pertama, dipasang pada daerah yang mudah dijangkau atau terlihat. Kedua, mendapat penerangan yang cukup terutama di siang hari. Penerangan dari alam, bukan penerangan dari buatan yang dimaksudkan di sini. Yang ketiga, bentuk atau dimensi tangga sesuai dengan ukuran langkah normal serta mempertimbangkan untuk pengangkutan barang atau parabot. Keempat, berbentuk sederhana dan layak digunakan. Kelima, memiliki kekuatan yang memadai untuk menopang beban pengguna tangga. Artinya, yang melewati tangga baik orang maupun barang. Sudut tangga yang mudah dijalani dan efisien sebaiknya mempunyai kemiringan maksimal 40 derajat. Jika digunakan kemiringan lebih dari 45 derajat, pada waktu dilewati akan berbahaya terutama dalam arah turun, khususnya bagi para orang tua atau anak-anak. Di sini yang dimasukkan orang tua mungkin kakek nenek kita yang berada di rumah itu ingin melihat aktivitas cucunya yang berada di lantai atas. Sesuai fungsinya supaya tangga tersebut nyaman dilewati, maka pada waktu perencanaan ukuran optrit atau anak tangga tegak dan antrit, anak tangga mendatar harus sebanding. Di sini ada beberapa jenis dari anak tangga atau jenis-jenis tangga. Yang pertama, tangga tusuk lurus. Di sini digunakan untuk ruangan yang besar. Artinya rumah yang luas, tidak seperti rumah-rumah yang ada di perumahan-perumahan yang sederhana. Konstruksi tangga jenis ini digunakan pada ruangan yang panjang. Ini terdiri dari ibu tangga yang sejajar, sedang anak tangganya tegak lurus pada ibu tangga yang paling sederhana. Jadi tangga tusuk lurus ini adalah tangga yang paling sederhana. Yang kedua, tangga tusuk lurus dengan bordes. Jika konstruksi tangga dengan anak tangga yang terlalu banyak, misal lebih dari 20 anak tangga, tentunya akan melelahkan bagi yang melewatinya, terutama bagi para orang tua, kakek nenek, atau anak-anak kecil. Oleh karena itu, konstruksi tangga dipasang atau diberi bordes. Bordes juga dapat dipergunakan sebagai tempat istirahat atau tempat pemberhentian sementara. Selanjutnya, tangga dengan belokan. Dalam pembuatan konstruksi tangga agar tidak terlalu banyak ruangan yang dipakai dalam pembuatan tangga, maka dalam konstruksi tangga dapat dibentuk belokan pada anak tangga. Jika dimulai belokan tersebut pada awal naik anak tangga, disebut dengan tangga belokan awal. Jika belokan pada akhir tangga, dinamakan tangga dengan belokan akhir. Bisa juga dibuat dengan menggunakan belokan awal dan akhir, seperti yang ada pada slide contoh gambar tangga dengan belokan, belokan di awal tangga, belokan di akhir tangga, belokan di awal dan di akhir tangga. D. Tangga membilut. Nah, tangga membilut ini biasanya banyak dipakai oleh orang atau personil yang rumahnya juga agak besar dan butuh prestise. Untuk meminimalkan ruangan
tangga bisa juga dibuat konstruksi tangga dengan bentuk membilut seperti yang bisa kita lihat contoh gambar di atas. Dalam hal ini, setiap anak tangga tidak berbentuk persegi panjang, akan tetapi setiap anak tangga akan berbentuk trapesium. Jadi antara yang berada di pinggir tembok dan yang berada di railing tembok ukurannya tidak sama. Selanjutnya, tangga melingkar atau tangga lingkaran. Tangga lingkaran ini pada ibu tangganya dibuat melingkar dan mempunyai ibu tangga di sebelah dalam. Tangga ini biasanya terbuat dari baja atau beton yang banyak digunakan pada lahan yang sempit, tetapi praktis sesuai dengan kebutuhan. Jenis tangga di sini bisa melingkar 3/4 atau melingkar penuh seperti contoh gambar di atas. Kemudian di sini ada beberapa jenis anak tangga yang lain. Mungkin kita bisa merasakan memakai tapi kadang-kadang lepas dari perhatian kita. Dan di situ ada gambar anak kecil yang tersenyum karena masih banyak jenis tangga yang perlu kita ketahui. Tetapi beberapa contoh gambar di atas sudah bisa mewakili jenis-jenis dari tangga atau konstruksi tangga. Sekarang kita menginjak pada contoh perhitungan anak tangga. Perhitungan dimensi anak tangga. Antrit plus 2 optrit sama dengan 57 sampai dengan 60 cm. Keterangan: A adalah lebar anak tangga atau antrit, O adalah tinggi anak tangga atau optrit. 57 sampai 60 cm itu adalah panjang langkah orang dewasa dengan tinggi badan normal, langkah normal, langkah biasa, langkah pada daerah datar. Diperkirakan 57 sampai 60 cm. Menurut penelitian, pada saat mengangkat kaki dalam arah vertikal, untuk tinggi tertentu dibutuhkan tenaga 2 kali lipat pada saat melangkah dalam arah horizontal. Kita mencoba untuk membuat perhitungan. Misal sebuah bangunan bertingkat dengan tinggi lantai 2 sama dengan 350 cm atau 3,5 meter. Anak tangga tegak atau optrit diperkirakan sekitar 18 cm. Jadi jumlah tinggi anak tangga sama dengan 350 dibagi 18 sama dengan 19,4. Di sini kita bulatkan menjadi 19 buah. Sehingga optritnya menjadi 350 dibagi 19 sama dengan 18,4 cm. Jadi tinggi anak tangga sama dengan 18,4 cm. Ukuran ini harus lebih teliti ya, sampai dalam ukuran milimeter. Kita lanjutkan. Seperti yang tadi, menurut rumus yang ada untuk konstruksi tangga secara umum adalah 1 antrit plus 2 optrit sama dengan 57 sampai dengan 60 cm. Lebar antrit 57 sampai dengan 60 dikurangi 2 kali 18,4 dari nilai yang tadi kita jelaskan sama dengan 20,2. Kalau kita memakai 57 langkah datar, 57 cm dalam langkah datar dikurangi 2 kali 18,4 sama dengan 20,2 cm. Tetapi kalau kita memakai angka langkah datar tersebut 60 cm, maka 60 dikurangi 2 kali 18,4 sama dengan 23,2 cm. Ukuran bisa dibulatkan menjadi 20 dan 23 cm. Di sini untuk mempermudah proses pengerjaan. Ada suatu catatan untuk kebutuhan lebar dari tangga.
Kalau tangga tersebut dilewati untuk satu orang, maka lebar tangga diperkirakan 80 cm. Kalau dilewati untuk dua orang, maka lebar tangga sama dengan kurang lebihnya 120 cm. Kalau dilewati untuk tiga orang, diperkirakan lebar tangga 160 cm. Kalau 160 cm ini biasanya untuk fasilitas umum, gedung-gedung yang dipakai untuk umum. Ukuran untuk tangga rumah tinggal, lebar anak tangga A sama dengan 22 sampai 30 cm. Jadi di sini pijakan yang baik itu adalah sekitar 30 cm secara kita berbicara teori. Kalau bisa minimal 25 cm. Tinggi anak tangga optrit maksimal 20 cm. Di sini diusahakan yang baik adalah sekitar 15 sampai 18 cm. Kita pertimbangkan bahwa yang naik maupun turun tangga bukan hanya orang-orang yang sehat badannya, ya, tetapi mungkin kakek nenek atau ada anak-anak kecil yang juga ingin naik atau turun tangga. Ukuran untuk tangga bangunan umum, lebar anak tangga A diusahakan sama dengan 30 cm. Di sini tidak boleh kurang dari 22,5 cm. Karena biasanya yang memakai tangga tersebut kadang-kadang banyak mereka yang bersepatu. Sehingga kalau kurang dari 22,5 cm akan cukup mempersulit bagi mereka yang naik maupun turun. Diusahakan juga bahwa tinggi anak tangga atau optrit maksimal 19 cm. Di sini diusahakan yang baik disarankan 15 cm. Jadi ketika kita membuat tangga, maka harus dipertimbangkan tinggi bebas pada saat pemakai itu berdiri. Yang pertama, jarak bebas vertikal saat orang berdiri di tangga mulai dari anak tangga pertama sampai pada anak tangga terakhir. Yang kedua, orang dan barang yang melewati tersebut harus direncanakan dapat bebas tanpa ada halangan pada saat melewati anak tangga tersebut. Yang ketiga, tinggi bebas minimal kurang lebihnya 2 meter, karena rata-rata tinggi orang-orang Indonesia sekitar tidak lebih dari 2 meter. Kecuali bagi mungkin di fasilitas umum ada tamu dari mancanegara yang tingginya hampir sekitar 2 meter. Tapi diperkirakan untuk tinggi 2 meter itu sudah cukup bebas. Yang selanjutnya, yang keempat, dipertimbangkan untuk menggunakan bordes pada bidang tangga yang tinggi untuk tempat pemberhentian sementara. Beberapa contoh tangga, ya, fungsinya sama saja, ya, bahwa tangga tersebut dipergunakan untuk menghubungkan posisi bawah dengan posisi atas atau lantai bawah dengan lantai atas atau sebaliknya. Ada tangga yang terbuat dari kayu atau papan, ada tangga yang terbuat dari beton atau batu seperti undak-undakan, ada tangga yang terbuat dari bambu. Fungsinya sama saja. Tetapi di sini kita berbicara teori, maka harus ada perhitungan sesuai dengan slide nomor 9 dan nomor 10 yang tadi.